Kobaran api tampak membumbung tinggi dari salah satu permukiman padat penduduk di kawasan Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah permanen yang tengah ditinggal pemiliknya mudik. Lokasi kebakaran berdekatan dengan SPBU membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Sempitnya akses menuju lokasi membuat petugas damkar sulit menjangkau lokasi kebakaran. Sebanyak 7 unit mobil damkar dengan 50 orang personil diturunkan ke lokasi guna memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. Akibat peristiwa ini, 1 unit rumah ludes terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Terjadi kebakaran di Pitameh atau di belakang SPBU Pitameh, Kelurahan Sabah. Untuk menjadi laporan tersebut langsung kami kirimkan ke jumlah armada ada sekitar 7 armada dengan 50 orang personil. Langsung melakukan pemadaman, lama pemadaman lebih kurang ada sekitar 45 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tak mampu menghuni rusun karena harga sewa tinggi, ratusan warga korban penggusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium menggeruduk gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mahalnya harga sewa yang mencapai 1,5 juta rupiah per bulan membuat warga akhirnya harus tinggal di tenda darurat selama berbulan-bulan. Ratusan korban penggusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium Jakarta siang tadi menggeruduk gedung Balai Kota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas tingginya harga sewa kampung bayam yang mencapai Rp750.000 hingga Rp1,5 juta per bulan. Akibatnya tak sedikit warga yang harus bertahan di tenda-tenda darurat lantaran penghasilan sebagai buruh kasar tak mampu membayar tingginya harga sewa rusun. Warga pun mendesak Pemprov DKI dan Jakarta Propertindo dapat menetapkan tarif sewa rusun Kampung Bayam sesuai sewa rusun terprogram sebesar Rp300.000 per bulan. Bahwa rusun itu adalah rusun yang terprogram. Berarti rusun itu harga terprogram kurang lebih 300.000. Namun sampai saat ini kita tidak diberikan peluang sebab mereka mungkin berpikir bahwa rusun itu akan dibisniskan, akan dikomersilkan, tapi nilai-nilai kemanusiaan mereka udah abaikan. Jika tuntutan mereka tak juga ditanggapi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan hingga membuat tenda darurat di halaman gedung Balai Kota. Ledakan petasan di salah satu rumah milik warga di Blitar, Jawa Timur menewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 20 orang. Diduga ledakan terjadi akibat pembuatan petasan yang dilakukan sambil merokok. Sejumlah warga yang turut menjadi korban kerusakan rumah akibat ledakan petasan di Blitar, Jawa Timur mengungsi ke rumah kerabat sembari membawa sejumlah barang. Sebanyak 25 rumah warga porak-poranda akibat ledakan petasan. Petugas warga menemukan potongan tubuh akibat ledakan petasan yang terpental hingga 100 meter dari lokasi kejadian. Seluruh korban tewas kini sudah teridentifikasi. Mereka adalah sang pemilik rumah Darman, 65 tahun, beserta kedua anaknya Arifin dan Widodo, serta keponakan bernama Wawa. Diduga di rumah yang menjadi sumber ledakan sedang berlangsung pembuatan petasan sembari merokok. Pasalnya, tim penjinak bahan peledak dan laboratorium forensik Polda Jawa Timur menemukan sisa-sisa puntung rokok di dekat sumber ledakan. Polisi juga menemukan 3 panci bahan peledak. Masih ada sisa sulfurnya itu yang hijau itu sama bubuknya ini sekarang sedang diidentifikasi, tapi nanti memastikan itu kita tentunya menunggu hasil scientific investigasi yang dilakukan oleh tim lapor yang masih bekerja. Kalau jumlahnya bisa diperkirakan dan sisanya ini? Masih dilakukan karena tadi masih banyak yang tertimbun kayu-kayu ya. Selain 4 korban tewas, 23 orang mengalami luka. Salah satu korban luka merupakan bayi berusia 4 bulan. Polisi masih mendalami penyebab bubuk mesiu ini meledak termasuk jumlahnya. Darman dikenal warga sering membuat petasan menjelang Ramadan.
Akses jalan yang buruk menuju puskesmas, seorang ibu hamil di Dusun Meang Sekotong, Lombok Barat melahirkan di tengah jalan. Sang ibu melahirkan dibantu dukun beranak. Seorang ibu berusia 23 tahun terpaksa melahirkan di tengah jalan di Dusun Meang Sekotong, Lombok Barat karena sudah tidak bisa lagi ditandu untuk dibawa ke puskesmas tempat. Ia pun melahirkan anak laki-laki ketika berusaha turun dari perbukitan. Panik dengan kondisi anak yang sudah keluar, para kerabat pun kemudian memanggil dukun beranak untuk membantu sang ibu. Ibu dan anak kemudian dibawa ke klinik bersalin terdekat dengan bantuan warga yang menandu. Bayi lahir prematur dan saat ini tengah ditangani oleh Rumah Sakit Praya Lombok Tengah. Atau seperti apa? Ini kan masih dalam proses perawatan ya. Ya, nanti biasanya rumah sakit nanti begitu dirawat dia akan menghandle. Nanti hasilnya akan diberikan rujuk balik pada puskesmas yang merujuk. Kejadian ibu hamil melahirkan di tengah jalan ini pun viral di media sosial. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.